العمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab yang ditulis oleh Abu Syuja' rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang kitab nikah. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahkamus sadaqi atau as-sidaqi, hukum-hukum tentang mahar. Dalam bab ini beliau akan membahas 5 perkara. Yang pertama, wa yustahabbu, dan disukai atau disunnahkan, tasmiyatu, menetapkan, al-mahri, maharnya, fin nikahi, di dalam akad nikah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikah harus ada mahar. Tetapi apakah mahar itu wajib ditetapkan atau disebutkan pada saat akad nikah? Tidak wajib. Sehingga kalau disebutkan lebih baik, kalau tidak disebutkan juga sah. Kenapa lebih baik disebutkan? Supaya tidak terjadi percekcokan, sehingga tidak ada hubungan retak antara suami istri dalam awal pernikahan gara-gara percekcokan tentang maharnya berapa. Nah, maka ditentukan sekaligus di awal akad. Maka hal ini mirip dengan bekerja. Kita panggil orang untuk kerja di rumah kita sebagai tukang misalnya. Nah, supaya tidak ada cekcok, ditentukan di awal. Pak, panjenengan biasanya sehari berapa kerja sebagai tukang? Karena tukang kan bermacam-macam. Ada yang 100.000, ada yang 120.000, macam-macam. Nah, maka ditentukan terlebih dahulu supaya nggak ada cekcok. Tapi seandainya terjadi cekcok, maka dikembalikan kepada hukum adat kebiasaan. Kebiasaannya berapa? Nah, harus dikasihkan. Demikian juga dalam hal mahar ini, kalau ada cekcok maka dikembalikan kepada hukum kebiasaan. Kebiasaan di tempat di situ berapa? Nah, maka disebutkan. Apakah ada dalilnya bahwasanya tidak wajib menyebutkan mahar di dalam akad nikah? Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 236. Au tafridu lahunna faridah, atau kalian belum menentukan kepada istri-istri kalian tentang maharnya. Artinya sudah terjadi nikah, setelah itu cerai, padahal mahar belum ditentukan. Nah, maka kata-kata ini, kalian belum menentukan mahar, menunjukkan bahwa mahar tidak wajib ditentukan pada saat akad nikah. Kemudian yang kedua, fa'il lam yusammi, kalau tidak menyebutkan, atau lam yusamma, kalau maharnya belum ditentukan, sahhal aqdu, maka akad nikahnya tetap sah. Wa wajabal mahru, dan mahar menjadi wajib, bi thalathati asya, dengan salah satu dari 3 hal. Pertama, ayyafridahu zawj, bahwasanya suami menentukan mahar tersebut ala nafsih, terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, au yafridahul hakim, atau hakim yang menentukan mahar tersebut. Yang ketiga, au yadkhula biha, atau dia masuk kepada istri tersebut, yaitu mengumpulinya. Maka kalau sudah terjadi hal tersebut, fayajibu mahrul mithli, maka wajib memberikan mahar yang semisal untuk perempuan tadi. Jadi ini adalah kasus yang kedua, di mana terjadi akad nikah tetapi mahar tidak disebutkan. Baik karena lupa, atau baik karena memang sengaja. Dan perempuan ketika maharnya tidak disebutkan di dalam akad nikah, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mufawwidah, dia memang pasrahkan. Pun saya pasrah kepada panjenengan, mau dikasih mahar apapun terserah. Ini berarti memasrahkan. Atau dia tidak memasrahkan, artinya diam saja.
Dan ini yang menikahkan mungkin juga lupa untuk menanyakan berapa maharnya. Mungkin, ya. Karena lupa akhirnya diakadkan tanpa ada kesepakatan apa namanya mahar. Kalau dia sudah menyerahkan, memasrahkan, dia mengatakan kepada suaminya, pun terserah Pak Jenengan mau dikasih mahar berapa, saya terima. Nah, berarti menjadi wajib mahar ayyafrudahu zauj ala nafsih. Maka maharnya wajib untuk diberikan ketika sudah ditentukan oleh suami. Suami mengatakan, baik karena engkau pasrahkan kepada saya, maka saya tentukan ini maharnya adalah misalnya 1 juta. Suami menentukan dan istrinya rela. Nah, sudah selesai masalah. Bagaimana kalau seandainya suami menentukan tapi ternyata istrinya tidak rela? Loh kok cuma 1 juta? Saya kira saya pasrahkan itu nanti akan dikasih 10 juta. Ternyata cuma 1 juta. Enggak mau saya 1 juta, kurang banyak misalnya. Nah, berarti kemungkinan yang kedua, yafridahul hakim. Maka hakim yang menentukan. Hakim menentukan ini terjadi ketika terjadi cekcok antara suami istri. Kalau tidak ada cekcok antara suami istri, sudah cukup penentuan yang pertama, yaitu dari suami. Istrinya memasrahkan, suami menentukan, dan istrinya rela dengan ketentuan tadi. Selesai. Tapi suami menentukan, istrinya tidak rela, nah baru di sini hakim maju. Nah, berapa yang harus hakim tetapkan? Hakim harus menetapkan sesuai adat kebiasaan. Biasanya marga sini ini, misalnya marga Jawa, maharnya adalah 5 juta misalnya. Nah, tentukan 5 juta. Oh, ini orang-orang Sunda biasanya maharnya 15 juta. Nah, berarti 15 juta. Oh, ini orang mana lagi? Nah, maharnya biasanya 10 juta, berarti 10 juta. Au yadkhula biha, atau suami masuk kepada istri, yaitu mengumpuli. Nah, kalau sudah masuk kepada istri mengumpuli, meskipun baru 1 malam saja, maka wajib mahar diberikan. Kalau belum ditentukan berapanya, maka fayajibu mahrul mithli. Wajib diberikan mahar yang semisal untuk perempuan tadi. Karena namanya perempuan kan bertingkat-tingkat. Ada keluarga miskin, ada keluarga biasa, ada keluarga kaya. Nah, mahar untuk masing-masing tingkatan ini berbeda-beda. Misalkan yang keluarga miskin biasanya maharnya cukup 1 juta, ya sudah, berarti mahrul mislinya 1 juta, berikan. Kalau biasanya marga itu kebiasaannya 5 juta, nah, berikan 5 juta. Biasanya 100 juta, berikan 100 juta. Mahrul misli, mahar yang semisal dengan perempuan tadi adalah sesuai dengan kondisi masing-masing dari wanita yang dinikahi. Di sini beliau mengatakan wajib berikan mahar ketika salah satu dari 3 ini. Semestinya ada satu lagi yang keempat, tapi beliau nggak sebutkan. Yaitu kalau salah satu dari suami istri ini mati, maka wajib diberikan maharnya. Misalnya akad nikah hari Ahad, kemudian belum kumpul, tetapi kemudian mati suami. 1 hari setelah itu suaminya mati. Ternyata dia jantungan. Nah, mati suami berarti istri wajib mendapatkan mahar yang total sempurna. Meskipun belum hubungan intim, maka tadi maharnya ditetapkan berapa? Ditetapkan 1 juta, nah, berikan 1 juta. Ditetapkan 1 miliar, berikan 1 miliar. Padahal belum dikumpuli, meskipun belum dikumpuli. Karena kematian salah satu dari kedua belah pihak menyebabkan wajibnya diberikan apa? Mahar kepada istri. Bagaimana kalau istrinya mati? Sama juga. Belum dikumpuli, ternyata mati istrinya. Baru tadi malam nikah, tapi pagi mati. Ternyata apa? Jantungan istrinya. Nah, gimana ini? Wajib kasih mahar. Terus maharnya untuk siapa? Dia sudah mati. Maharnya untuk ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Ya, pertama suami, itu ahli waris. Anak kalau ada, ahli waris. Bapak ibu kalau ada, ahli waris. Nah, maka suami dia wajib ngasih mahar, tapi dia juga mendapatkan apa? Warisan dari mahar tadi. Nggak ada masalah. Dia berikan kepada istrinya sebagai mahar, kembali kepada dia sebagai warisan. Nggak ada masalah. Jadi jalurnya sudah benar. Jalur dari suami kepada istri mahar, jalur dari istri kepada suami adalah warisan. Nggak ada masalah.
Kemudian masalah yang ketiga, walaysa dan tidak ada li aqallis sadaqi untuk minimalnya mahar, wala li aktsarihi tidak pula untuk maksimalnya mahar, haddun batasan. Jadi maksudnya mahar itu nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Ini madhab Syafi'i. Dan ini masalah khilafiyah. Kalau kita pakai madhab Hanafi, diminimalkan mahar itu adalah 10 dirham. Mahar kurang dari 10 dirham nggak sah. Nggak boleh. Kenapa? Itu minimalnya. Itu madhab Hanafi. Tapi madhab Syafi'i mengatakan tidak ada minimal mahar. Dan inilah pendapat yang kuat. Bahwasanya mahar tidak ada minimalnya. Karena melihat kasus-kasus yang dilakukan di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa simpulkan bahwasanya tidak ada minimal mahar, juga tidak ada maksimal mahar. Saya tampilkan satu cerita. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan oleh Nabi. Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi ajaza membolehkan nikah hamraatin, nikahnya seorang wanita ala na'lain dengan mahar 2 sandal. 2 sandal maksudnya kanan sama kiri. Jadi seorang wanita sahabiah nikah maharnya sandal. Kalau sandal jepit murah itu Pak, mangewu oleh. Kalau sandal jepit saya nggak tahu sandal apa ini. Tapi hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau katakan sahih, tetapi ulama-ulama yang lain mengatakan hadisnya tidak sahih karena di dalamnya ada rawi yang dhaif. Baik, anggaplah ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Asim bin Ubaidillah. Ini seorang rawi yang dhaif. Tapi maknanya sahih karena ada kasus yang serupa. Seorang sahabat wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya siap untuk menjadi istri Anda." Menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mengatakan, baik kamu jadi istriku, sudah sah jadi istri Nabi SAW. Khusus bagi Nabi boleh seperti itu. Tapi ternyata Nabi melihat wanita tadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Beliau merasa tidak tertarik kepada wanita tadi, maka beliau diam. Jadi akhlak beliau itu tidak pernah menolak. Sehingga beliau tidak pernah mengatakan, saya tidak mau menikahi kamu. Nggak pernah. Ini susah bagi beliau untuk mengatakan tidak. Maka beliau cuma diam. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang masih jomblo, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau panjenengan tidak butuh kepada wanita tadi, nikahkan saja dengan saya belum menikah." Nah, maka Rasulullah katakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Kalau begitu kamu pergi, kamu cari mahar meskipun hanya cincin dari besi. Cincin dari besi murah Pak, 5.000 dapat itu. Nah, maka mahar murah tidak ada masalah, yang penting bernilai jual, ada punya nilai jual, bisa dijual. Jadi ringkasnya mahar itu berupa apa? Kalau berupa barang, barang yang ada nilai jualnya. Peci ini ada nilai jualnya? Ada, ini 10 ribuan atau 20 ribuan. Nah, berarti bisa untuk mahar. Mic ini ada nilainya? Ada. Berapa ini? 100 atau berapa saya nggak ngerti. Nah, maka bisa untuk mahar. Kabel ini nyambungkan antara laptop dengan saya bicara ini. Ada nilainya nih 150 kalau nggak salah ini. Nah, berarti ini bisa untuk mahar. Dan mahar tidak harus barang yang baru, barang bekas pun juga boleh. Kitab bekas, dulu di pesantren ngaji dengan kitab tadi sudah banyak jenggotannya, orek-orekannya. Untuk mahar boleh nggak? Boleh, sah kalau mau. Maksimal mahar juga nggak ada. Sehingga mahar 1 miliar boleh. 1 triliun boleh, nggak ada masalah. Dalilnya dalam Al-Quran malah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ataitum ihdahunna qintara." Surat An-Nisa ayat 20. Meskipun kalian sudah memberikan kepada istri kalian maharnya 1 qintar, fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan ditarik lagi yang sudah kamu berikan. Mahar 1 qintar. 1 qintar berapa? 1 qintar itu satu harta yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, berarti nggak ada apa? Batasan maksimal mahar. Suatu hari pernah Sayyidina Umar naik mimbar, dia ingin membatasi mahar. Kalau nikah maharnya tidak boleh lebih dari sekian, beliau tetapkan. Maka seorang wanita kemudian mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau batas-batasi? Padahal Allah mengatakan, ataitum ihdahunna qintara." Nah, maka Sayyidina Umar naik lagi ke atas mimbar, beliau mengatakan, "Akhta'a Umar." Sayyidina Umar salah, yang benar adalah wanita ini, tidak ada batasan mahar. Meskipun cerita ini sanadnya dhaif ya, tapi sangat terkenal sekali di antara para ulama dan maknanya sahih bahwasanya memang mahar tidak ada batas maksimalnya. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal yang perlu diketahui. Seorang laki-laki hendaklah dia memberikan mahar yang
cukup kepada istrinya atau yang banyak kepada istrinya. Sementara seorang wanita seyogyanya dia minta mahar yang mudah kepada suaminya. Jadi wanita lebih baiknya meminta mahar yang mudah, bukan mempersulit mahar. Sementara suami lebih baiknya memberikan yang lebih banyak. Diminta 100.000 kasih 1 juta, diminta 1 juta kasih 10 juta. Seperti itu lebih bagus. Mari kita tampilkan dalilnya bahwasanya mahar hendaklah yang mudah, yaitu seorang wanita hendaklah minta mahar yang mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai saruha." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau ai saruhunna. A'dhamun nisa'i barakah. Wanita yang paling besar berkahnya, aisaruhunna mu'nah, yang paling ringan bebannya. Yaitu beban ini mencakup biaya hidup, demikian juga mahar. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Hakim. Demikian juga khairuhunna, wanita yang terbaik, aisaruhunna shadaqan, yang paling ringan maharnya. Tapi hadis yang riwayat ini tidak sahih lafalnya, ya. Maka kita tampilkan yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairus sadaqi atau sidaqi, sebaik-baik mahar adalah aisaruhu, yang paling mudahnya. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, mungkin gara-gara hadis ini, mahar terbaik adalah yang aisar, yang paling mudah. Aisar itu artinya apa? Paling mudah. Maka dulu ada seorang ustazah nikah minta mahar 1 kitab tipis yang murah, namanya kitab Aisar Mustalih al-Hadis. Al-Aisar fi Mustalih At-Taisir fi Mustalih al-Hadis. Taisir itu adalah memudahkan dalam masalah mustalah hadis. Nah, kitab Taisir judulnya. Maka ini adalah mengamalkan hadis ini. Termasuk mahar yang murah adalah minta 1 kitab yang harganya murah dan tipis. Kemudian poin yang keempat, wa yajuzu, dan boleh, ayyatazawwajaha, menikahi seorang wanita, ala manfaatin, dengan mahar 1 manfaat atau 1 jasa, ma'lumah, yang diketahui. Ini mahar dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk barang. Tadi sudah kita bahas, mahar dalam bentuk barang harus punya nilai jual. Tetapi kalau mahar tidak berupa barang, bagaimana? Boleh berupa jasa. Dan jasa ada 2 macam. Ada yang bersifat agamis, ada yang bersifat duniawi. Bersifat agamis misalnya, mengajarkan Al-Quran. Seperti seorang sahabat Nabi SAW disuruh mengajarkan 20 ayat Al-Quran kepada calon istrinya. Karena calon istrinya belum bisa membaca Quran atau belum tahu 20 ayat tadi. Nah, diajarkan 20 ayat. Ini sah seperti ini. Manfaat dunia misalnya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menikahi Sofia, menikahi Juwairiyah, 2 istri Nabi. Maharnya sama, yaitu dimerdekakan dari perbudakan. Sofia asalnya seorang budak, menjadi budak karena tawanan perang. Juwairiyah juga begitu, asalnya seorang budak. Maka Nabi mengatakan, saya nikahi kamu dengan mahar, kamu saya merdekakan sebagai wanita merdeka. Nah, ini adalah manfaat atau jasa. Tapi kalau maharnya berupa jasa, harus maklumah, harus diketahui. Sehingga jasa yang tidak diketahui tidak sah untuk mahar. Sama dengan barang yang tidak punya nilai jual beli, nggak boleh untuk mahar. Maharnya apa? Ini alat musik, harganya 1 juta, nggak sah. Kenapa? Alat musik tidak boleh diperjualbelikan, berarti tidak bolehnya punya nilai jual beli. Maharnya apa? Anjing herder, harganya berapa? 100 juta, enggak sah. Kenapa? Anjing tidak sah untuk diperjualbelikan, maka tidak punya nilai jual beli, enggak boleh. Nah, demikian juga jasa yang tidak diketahui tidak sah. Misalnya, maharnya apa? Maharnya nanti akan saya berikan kontrakan yang mewah untuk kamu. Selama berapa? Enggak jelas selama berapa, enggak boleh. Tapi kalau jelas, saya akan berikan kontrakan untuk kamu yang mewah selama 1 tahun.
Nah, setelah 1 tahun, maka nanti hidupnya bersama mertua, hidupnya bersama bapak saya. Nah, maka ini berarti jasa yang diketahui, yaitu dikasih kontrakan yang mewah, tapi cuma 1 tahun. Dia mau, boleh. Okay. Kemudian yang kelima, wayaskutu, dan gugurlah mahar itu bitolaki, dengan sebab cerai, qablat dukhuli, sebelum masuk, sebelum kumpul suami istri. Gugur berapa? Nisful mahri, separuh mahar. Jadi maksudnya, boleh kita cerai, padahal belum melakukan hubungan intim sama sekali. Kalau terjadi cerai padahal belum hubungan intim sama sekali, maka mahar yang sudah ditentukan gugur separuh. Misalnya dulu dalam akad ditentukan maharnya 10 juta. Nah, berarti karena dicerai sebelum hubungan intim, berarti dia masih perawan, ataupun dia janda tetapi belum hubungan intim dengan orang yang menikahi kedua, setelah itu berarti maharnya gugur separuhnya. Berarti tinggal 5 juta. Apakah ada dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, pada surat An-Nisa, kok surat An-Nisa ya. Surat Al-Ahzab kayak nggak salah ya. Oh, ini surat Al-Baqarah ayat 237. Wa in tallaqtumuhunna, kalau kalian mencerai mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian mengumpuli mereka, wa qad faradtum lahunna fariidah, sementara sudah ditentukan maharnya berapa, fanisfu ma faradtum, maka separuh saja yang harus diserahkan, illa ayyafuna, kecuali kalau para istri tadi memaafkan, au ya'fu walladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau si suami yang memaafkan. Artinya yang wajib diserahkan itu separuh mahar, 5 juta tadi. Kalau ditentukan berapa? 10 juta. Tapi kalau istrinya memaafkan, sudah 1 juta saja nggak apa-apa karena belum hubungan, ya boleh. Atau suaminya yang mengatakan, sudah 10 juta saja nggak apa-apa karena duit saya masih banyak. Nggak harus 5 juta ya, 10 juta saya berikan semuanya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu bisa kerja dengan buat bisnis dengan 10 juta tadi, nggak ada masalah ya. Tapi yang wajib berapa? Separuh. Itu kalau sudah ditentukan maharnya. Tetapi kalau cerai padahal mahar belum ditentukan, maka di sini tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar. Cuma wajib memberikan pesangon ya. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut. Famatti'uhun. Surat Al-Ahzab ayat 49. Tallaqtumuhun, kalian mencerai mereka. Min qabli an tamassuhun, padahal belum hubungan intim. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada masa iddah untuk wanita tadi. Famatti'uhunna, maka berilah pesangon kepada mereka. Wasarrihuhunna sarahan jamila, lepaslah dengan baik. Nah, ayat ini berlakunya untuk yang dicerai sebelum hubungan intim dan belum ditentukan mahar. Supaya tidak bertentangan dengan ayat tadi. Ayat tadi mengatakan separuh mahar. Nah, itu bagi yang sudah ditentukan maharnya. Ayat ini mengatakan tidak ada mahar. Berarti maksudnya apa? Karena belum ada mahar yang ditetapkan. Harus dikasih pesangon. Pesangonnya berapa? Bebas. Yang normal lah. Kalau duitmu banyak, kasih pesangon yang banyak. Duitmu sedang, kasih pesangon yang sedang. Duitmu sedikit, kasih pesangon sesuai dengan kemampuan. Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pernah. Seorang wanita dinikahi oleh Nabi SAW. Begitu Nabi masuk ke kamarnya, tiba-tiba dia berlindung kepada Allah. Tidak mau disentuh oleh Nabi. Nah, maka Nabi mengatakan, baiklah, kamu pulanglah kepada keluargamu, karena tidak mau saya sentuh, tidak mau menjadi istri Nabi SAW. Akhirnya Nabi suruh untuk dikasih pesangon 3 helai baju. Dalam riwayat yang lain 2 helai baju. Tapi baju dalam zaman dulu mahal, Pak. Nah, zaman sekarang kan sudah murah ya. 1 helai baju untuk perempuan mungkin 150.000, nah, berarti 2 helai baju 300.000 harganya. Nah, kalau 3 berarti apa? 450.000. Nah, nggak ada masalah seperti itu, sesuai dengan kemampuan. Baik, sampai di sini sudah selesai pembicaraan tentang masalah mahar. Kemudian beliau bicara tentang sunanun nikahi, sunnah-sunnah nikah. Tapi di sini beliau hanya membicarakan satu masalah. Tapi saya bagi jadi 2 masalah.
Yang pertama, hukum walimah. Yang kedua, hukum mendatangi undangan walimah. Maka beliau mengatakan wal walimah, dan walimah alal ursi, atas pernikahan, mustahabbatun, hukumnya adalah mustahab. Jadi suami mengadakan walimah tidak wajib, sunnah saja. Seandainya ada seorang laki-laki menikah, tapi karena tidak mampu mengadakan walimah, dia tidak walimah, tidak dosa. Tapi alangkah bagusnya kalau mengadakan walimah. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena Rasulullah tidak pernah menikah kecuali mengadakan walimah. Nggak pernah Nabi nikah tanpa walimah, nggak pernah. Yang kedua, karena ada sebagian ulama berpendapat walimah adalah wajib, bukan hanya sunnah. Kenapa mereka mewajibkan walimah? Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, innahu sesungguhnya la budda harus lil ursi, pernikahan itu min walimatin, ada walimahnya. Hadis riwayat Nasai sahih. Nah, kata-kata harus ini dijadikan dalil oleh sebagian kecil ulama bahwa walimah berarti hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak wajib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kapan walimah dilakukan? Walimah sudah mulai disyariatkan ketika sudah terjadi akad nikah. Maka setelah akad nikah selesai, langsung walimah boleh. Walimah itu apa sih? Makan-makan, ya. Ngumpul-ngumpul ngundang orang untuk makan-makan. Itu namanya apa? Walimah. Jadi walimah adalah makanan yang dibuat untuk suatu keperluan. Itu namanya walimah. Nah, karena nikah berarti disebut walimah nikah. Kalau karena khitan berarti disebut walimah khitan. Kalau pulang dari safar berarti disebut walimah safar. Apalagi rumah baru, nah berarti walimah rumah baru. Nah, maka walimah definisinya adalah makanan yang dibuat untuk dimakan bersama-sama, kumpul dalam rangka makan. Ini namanya apa? Walimah. Nah, hukumnya mustahabbah. Ini adalah walimah yang dilakukan oleh kaum atau laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menikah. Adapun walimah yang diadakan oleh pihak perempuan, ini bukan yang dibahas dalam bab ini. Karena namanya bukan walimatul urs. Walimatul urs itu adalah walimah yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Kalau yang mengadakan pihak perempuan, ya mau disebut apa terserahlah. Mau disebut walimah akad atau apa. Walimatul ursi adalah pihak laki-laki yang mengadakan. Kalau walimah akad berarti apa? Pihak perempuan yang mengadakan, karena biasanya akad itu dilakukan di rumahnya perempuan. Perempuan di rumahnya, kemudian laki-laki datang ke rumahnya. Nah, dinikahkan oleh walinya si perempuan tadi. Habis itu ada orang-orang datang menyaksikan apa? Akad tersebut. Kemudian makan bersama. Nah, di situ namanya bukan walimatul ursi, tapi mau disebut walimatul akdi atau apapun terserah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walimah ini minimal sempurnanya bagi orang yang kaya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Itu minimal sempurna. Kalau minimal tanpa kata-kata sempurna, maka bebas. Mau tanpa kambing silahkan, mau hanya ada roti silahkan, mau ada nasi putih silahkan, mau ada nasi kemudian pakai lauk tanpa kambing juga boleh, silahkan bebas. Jadi tidak ada batasan walimah harus seberapa. Mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah. Ternyata Rasulullah mengadakan walimah sangat-sangat sederhana. Aulaman nabiyyu, Nabi mengadakan walimah ala ba'di nisaihi, kepada sebagian istri beliau, bimuddaini min sya'irin, hanya dengan 2 mud gandum saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini sebagian istri Nabi yang dimaksud di sini adalah Ummi Salamah. Ummi Salamah seorang janda usia sekitar 40 tahun, dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilamar, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tua. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu sudah tua, saya juga sudah tua. Sama-sama sudah tua, gak ada masalah. Ummu Salamah juga mengatakan, ya Rasulullah, saya ini banyak cemburu. Saya khawatir nanti kalau saya menikah dengan engkau karena istrimu banyak, nanti saya cemburu sehingga saya melakukan sesuatu yang menyebabkan engkau murka sama saya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau itu udurnya kamu menolak lamaran saya, maka saya doakan kepada Allah supaya cemburunya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak-anak ini, tanggungan ini. Jadi suami saya mati tapi meninggalkan anak-anak. Maka Rasulullah mengatakan, tanggunganmu adalah tanggungan saya. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Ummu Salamah sempat dimarahi oleh Sayyidina Umar. Gara-gara dia dilamar oleh Nabi tidak mengatakan saya terima, malah mengatakan 3 alasan. Dengan 3 alasan tadi seolah-olah menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar nggak terima. Gimana kamu itu dilamar Rasulullah kok malah menolak? Meskipun menolaknya secara apa? Halus tadi. Nah, karena Sayyidina Umar memang masih ada hubungan kerabat dengan Ummu Salamah. Nah, akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Kemudian walimah. Walimahnya apa? 2 mud gandum. 1 mud itu 2 telapak tangan digabungkan. Ini 1 mud, Pak. Nah, panjenengan ngambil gandum 2 kali dengan telapak tangan yang digabungkan ini. Namanya 2 mud. Nah, dibuat bakwan atau dibuat tempe goreng apa terserah. Nah, cuma itu saja. Berarti sederhana sekali. Maka jangan sekali-kali mengadakan walimah dengan cara berhutang, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Walimahlah kamu wahai Abdurrahman bin Auf, dan dia seorang kaya, meskipun dengan seekor kambing. Orang kaya saja oleh Nabi dikatakan meskipun seekor kambing sudah cukup. Berarti enggak perlu apa? Mewah-mewah, sederhana saja. Boleh mewah apabila memang dia punya kemampuan. Duitnya sangat banyak, sehingga ngerayuk duit itu masih ada duit banyak yang tersisa. Nah, silahkan buat walimah yang mewah untuk memuliakan tamu-tamu, silahkan. Tapi kalau sampai utang, maka itu tidak sesuai dengan kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang kedua, wal ijabatu ilaiha, adapun mendatangi walimah wajibatun, hukumnya adalah wajib, illa min udhrin, kecuali kalau ada udur maka jadi tidak wajib. Beliau mengatakan mendatangi walimah nikah ilaiha, kepadanya itu kepada walimah nikah wajib. Ini isyarat dari beliau bahwasanya kalau walimah selain nikah maka tidak wajib. Jadi walimatul ursi yang diadakan oleh laki-laki, hukumnya kalau kita diundang wajib datang. Tapi kalau walimah akad yang diadakan oleh pihak perempuan, apakah wajib datang? Tidak wajib datang. Karena yang wajib datang adalah walimatul ursi yang dilakukan oleh apa? Pihak laki-laki. Tapi boleh saja pihak laki-laki mengadakan walimatul ursi bersamaan dengan akad yang diadakan di rumah pihak perempuan. Nggak ada masalah. Jadi suaminya mengatakan misalnya, nanti walimatul arsinya saya gabungkan dengan akad. Jadi nanti saya akan undang tamu-tamu saya. Habisnya berapa? 10 juta. Nanti saya akan berikan 10 juta nanti saya semuanya. Nah, pihak perempuan membantu juga boleh. Baik, pihak perempuan membantu 5 juta. Nah, berarti 5 juta, 5 juta. Nggak ada masalah. Yang penting hukum asalnya walimah itu yang nanggung adalah siapa? Suami, bukan pihak perempuan. Pihak perempuan nggak nanggung walimatul ursi. Tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa biasanya kan yang perempuan gede-gedean. Tapi kalau yang laki-laki malah kecil-kecilan. Nah, kalau di dalam Islam tidak seperti itu. Walimah itu yang adakan para laki-laki. Nah, sehingga yang gede yang di laki-laki. Sementara yang pihak perempuan karena tidak wajib maka sederhana saja. Beliau mengatakan illa min udhrin. Kalau ada udur maka jadi tidak wajib. Contoh udur apa? Disebutkan oleh para ulama. Contohnya udur adalah adanya maksiat di tempat walimah, di mana kalau kita datang maksiatnya tidak berubah, maka tidak wajib datang. Tapi kalau kita datang maksiatnya bisa dihentikan, maka masih wajib kita untuk datang. Misalnya panjenengan seorang kiai yang terkenal, ngomong apapun pasti semuanya pada manut nih. Nah, panjenengan diundang, wajib datang meskipun di sana ada dangdutan perempuan. Karena panjenengan datang, panjenengan mengatakan ini dangdutan harus berhenti. Kalau tidak berhenti maka maksiat ini, dosa. Maka walimahnya tidak akan berkah. Nah, Pak Kiai ngomong begitu semuanya pada taat kepada Pak Kiai, dangdutan dihentikan. Berarti wajib untuk datang. Kalau kita orang biasa, kita menasihati, dangdutan dihentikan. Kalau enggak ini dosa. Maka mereka nekat, kamu itu siapa, diundang malah ngatur-ngatur. Nah, maka kita tidak wajib datang. Ini berarti ada udur. Atau kita lagi sibuk. Saya seringkali diundang walimah itu enggak datang. Kenapa? Ngundangnya hari Ahad. Padahal hari Ahad saya ada jadwal untuk mengajar di pesantren. Nah, berarti ini saya sibuk, enggak bisa datang. Tidak wajib saya untuk datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan wal ijabah. Yang wajib itu adalah mengijabahi alias mendatangi. Berarti mendatangi tok yang wajib. Adapun memakan hidangannya tidak wajib. Datang wajib, makan enggak wajib. Karena menu kadang-kadang kita enggak suka.
Ini menunya apa? Ayam. Wah, saya kalau makan ayam gatal. Nah, berarti nggak wajib untuk makan. Yang penting datang. Lah terus kenapa wajib datang padahal tidak wajib makan? Karena sebenarnya yang paling penting adalah datang mendoakan kepada orang yang nikah. Kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah berkahi engkau, mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam kebaikan bersama istrimu. Nah, yang paling penting adalah doanya. Sehingga makannya itu hanya tambahan saja. Maka tidak wajib untuk makan. Yang penting mendatangi dan mendoakan. Baik, kemudian beliau membahas masalah yang lain yaitu tentang ahkamul qasmi. Hukum-hukum tentang membagi apabila seorang suami punya istri lebih dari satu. Wan nusyuzi, dan hukum-hukum nusyuz. Nusyuz itu adalah tanda-tanda istri tidak taat kepada suami. Dalam pembahasan ini, beliau akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, wat taswiyatu, dan menyamakan fil qasmi, dalam bab pembagian bainaz zaujati, di antara beberapa istri, wajibatun, hukumnya adalah wajib. Yang dimaksud membagi adalah membagi dalam hal bermalam. Bermalam di istri pertama 1 malam, berarti di istri kedua juga 1 malam. Nggak boleh di istri pertama 2 malam, istri kedua 1 malam. Ini berarti tidak adil. Kecuali kalau istri kedua memang rela. Ya sudah Mas, karena kamu sudah punya aktivitas banyak di area rumahnya istri pertama, di Solo rumahnya. Kemudian istri kedua di Klaten misalnya, atau di Jawa Barat misalnya. Nah, maka dia rela 1 pekan 1 kali, sesuai dengan pas awal akad nikahnya seperti itu. Ya silahkan, nggak ada masalah. Maka kalau tidak bisa adil semalam-semalam, hendaklah disebutkan di akad nikah supaya tidak terjadi percekcokan setelah itu. Adapun dalam masalah yang batin, yang tidak tampak, maka tidak wajib suami untuk adil kepada istri-istrinya. Misalnya apa? Masalah hubungan intim. Ya. Membagi hubungan intim kepada istri pertama dan kepada istri kedua. Apakah harus sama? Enggak. Jadi yang diharuskan wajib ini perkara-perkara yang zahir. Perkara yang zahir bisa diringkas jadi 2. Yang pertama dalam hal bermalam, wajib adil. Yang kedua dalam hal kasih nafkah, wajib adil. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wala yadkhulu, tidak boleh masuk ala ghairil maqsumi laha, kepada wanita yang bukan jatahnya untuk bermalam padanya, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 1 hari 24 jam itu ada 2, ada siang, ada malam. Cara membagi dalam hal masalah poligami ini, yang paling inti malamnya atau siangnya? Yang paling inti adalah malamnya. Kenapa? Karena malam itu waktunya orang tidur, disitulah dia menemani istrinya bermalam pada rumah tersebut. Maka yang jadi pedoman adalah malamnya. Karena itu di sini yang dibahas oleh beliau, tidak boleh masuk kepada istri yang bukan bagiannya jatah bermalam di situ tanpa hajat. Ini maksudnya adalah pada siang harinya. Siang hari tidak boleh masuk pada istri yang bukan jatahnya untuk bermalam di situ, kecuali kalau ada hajat. Adapun kalau malam hari, maka tidak boleh masuk ke rumah istri yang bukan jatahnya, kecuali kalau darurat. Jadi ada hajat, ada darurat. Beda. Kalau siang hari, boleh masuk ke rumah istri yang bukan jatahnya, hajat. Cukup hajat sudah boleh masuk. Contohnya apa? Istri sakit. Nah, menjenguk itu termasuk hajat. Nggak ada masalah. Atau anaknya sakit. Nah, menjenguk itu ada hajat. Nggak ada masalah. Siang hari. Tapi kalau malam hari, tidak boleh. Kecuali adanya darurat. Contohnya darurat, para ulama katakan misalnya kebakaran. Rumah istri kebakaran. Ini pas bukan jatahnya ke sana. Tapi malam-malam kebakaran rumahnya. Boleh nggak datang? Boleh datang. Karena darurat. Kebakaran termasuk apa? Darurat. Atau dia sakit tapi sakitnya sudah nyaris mati. Nah, ini perlu dirawat ini. Mendadak ini harus apa? Segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak bisa mati. Maka dibawa ke UGD malam itu. Nah, maka dijenguk atau dibawa malam itu. Didatangi malam itu. Nggak ada masalah. Karena darurat. Nih. Jadi harus dibedakan antara hajat dengan apa? Darurat. Kalau darurat, maka boleh masuk pada istri yang bukan jatahnya meskipun malam hari. Tetapi kalau hajat, hanya boleh masuk pada waktu apa? Siang hari. Maka di sini kalau mau dilengkapi, wala yadkhulu naharan. Tidak boleh masuk di siang hari. Ala ghairil maqsumi laha, kepada istri yang bukan jatahnya malam itu, li ghairi hajatin, tanpa hajat, enggak boleh.
Kemudian pembahasan ketiga, wa idza arada safar. Kalau seseorang ingin safar, aqra'a bainahunna, maka dia mengadakan undian antara istri-istri tersebut, wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah. Kemudian dia keluar membawa istri yang mendapatkan jatah dari undian tadi, yang menang undian. Misalnya istrinya 4, nah, ditulis nama istri tadi, kemudian kasih lotre misalnya, nah, dikocok, kemudian diambil, dibuka, oh ternyata istri keempat yang menemani saya safar, nah, istri keempat. Oh ternyata istri pertama yang menemani safar, nah istri pertama. Dan nanti selama safar nggak dihitung, Pak. Misalnya safar ini selama 7 hari misalnya, 1 pekan. Nah, setelah 1 pekan, apakah masing-masing istri yang ditinggalkan dapat 1 pekan bermalam bersama mereka? Enggak. Safar tadi nggak dihitung. Yang dihitung adalah ketika dia mukim. Maka pulang dari safar, bagi lagi jatahnya semalam, 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 semalam. Meskipun dulu pas safar sudah 1 bulan atau 1 pekan bersama istri yang baru. Nggak dihitung. Apa hukumnya mengundi ini? Kalau pakai mazhab Syafi'i wajib. Jadi nggak boleh safar padahal istrinya banyak kecuali harus apa? Diundi. Kalau tidak mau ngundi ya sudah, berarti safarnya sendiri aja, nggak usah ngajak istri. Karena ngajak istri tanpa diundi berarti nggak adil. Tapi sebagian ulama berpendapat mengundi seperti ini tidak wajib. Kenapa? Karena kadang-kadang ada istri yang tidak cocok untuk diajak safar. Kalau suami mendapati dalam undian tadi istri yang tidak cocok diajak untuk safar, berarti memadarati suami. Sementara Rasulullah mengatakan la darara wala dirara. Tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadarati. Nah, maka menurut pendapat ini tidak wajib untuk mengundi. Dia boleh memilih salah satu istrinya untuk safar. Kenapa? Ini yang cocok untuk safar. Kalau dia khawatir tidak adil, udah pakai mazhab Syafi'i saja. Pakai mazhab Syafi'i berarti wajib dikocok. Kalau tidak mau begitu-begitu ya sudah, nggak usah poligami, nikah satu aja. Pembahasan keempat, wa idza tazawwaja, kalau dia menikahi jadidatan, istri yang baru, khassaha mengkhususkan untuk istri yang baru tadi, bisa ba'ilayalin 7 malam ingkanat bikron, kalau dia adalah perawan. Wa bithalathin, dan 3 malam ingkanat sayyiban, kalau dia adalah janda. Ini maksudnya nikah yang kedua atau ketiga atau keempat. Saya punya istri 1. Kemudian nikah lagi yang kedua. Nah, setelah saya akad nikah dengan istri kedua, maka saya tinggal di rumah istri kedua tersebut setelah akad nikah, bisa 7 hari, bisa 3 hari. Kalau dia janda, maka 3 hari. Kalau dia perawan, maka 7 hari. Kenapa kalau perawan 7 hari? Karena perawan belum punya pengalaman dengan siapapun laki-laki, sehingga perlu adaptasi lebih lama. Nah, kasih waktu 7 hari. Adapun janda sudah punya pengalaman bersama lelaki lain, maka adaptasinya cukup 3 hari saja, sudah selesai. Nah, 3 hari dan 7 hari ini adalah bonus untuk istri baru sehingga nggak dihitung. Artinya setelah 7 hari bersama istri yang baru, tidak wajib suami tadi kemudian kasih istri yang pertama 7 hari juga. Enggak, tetap 1 malam, 1 malam, 1 malam, 1 malam. Maka setelah akad nikah bersama istri baru, 7 hari di rumah istri baru, karena dia perawan. Habis itu hari ke-8 di rumah istri pertama. Habis itu hari ke-9 di rumah istri baru lagi. Nih. Istri pertama, istri baru. 1 malam, 1 malam, 1 malam, adil. Kemudian yang kelima, poin yang kelima. Wa idza khafa, dan apabila dia mengkhawatirkan nusyuzal mar'ah, nusyuznya seorang istri, yaitu tanda-tanda ketidaktaatan istri, maka wa'adhaha, dia pun menasihatinya. Jadi kalau ada tanda-tanda istri nggak taat, maka langkah pertama dinasihati. Apa contohnya tanda istri nggak taat? Misalnya biasanya setiap hari buatkan minuman teh, tiba-tiba nggak buatkan minuman teh dan wajahnya bersengut terus. Nah, ini tanda-tanda nggak taat ini. Biasanya sudah otomatis pagi hari ya diudahkan kopi, ya, dibuatkan, diberikan dengan senyum. Nih Mas, sudah sudah siap kopinya. Nah, tiba-tiba merengut dan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa dengan suami, tiba-tiba merengut dan tidak membuatkan. Nah, ini perlu ada nasihat dari suami. Nasihatnya apa? Nasihatnya intinya kamu istri wajib taat sama suami. Saya suami wajib ditaati oleh istri. Intinya itu. Kalau kamu maksiat maka dosa durhaka. Fa'in abad, kalau dia masih enggan, ilan nusyuz, kecuali tetap nusyuz, hajaroha, maka disingkiri oleh istri, oleh suami.
Disingkiri maksudnya disingkiri dalam hal tempat tidurnya. Suami tidak tidur bersama istri dalam kamar, tapi dia tidur di kamar yang lain. Atau tetap di dalam kamar bersama istri tapi disingkuri. Disingkuri yaitu dikasih punggungnya, tidak dikasih wajahnya. Nah, disingkuri seperti ini. Boleh seperti itu. Apakah boleh menyingkiri istri tapi keluar rumah? Menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi menyingkiri istri tetap di dalam rumah. Jadi nggak boleh kemudian tidur di dalam masjid, nggak boleh. Tetap di dalam rumah. Tapi di tempat yang lain, kamar yang lain. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau pakai mazhab Imam Bukhari, maka boleh ditinggal tidur di rumah, nggak ada masalah. Karena Imam Bukhari berdalil dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi pernah sumpah untuk tidak kumpuli istri-istrinya selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu Nabi singkiri istrinya di tempat lain, tidak di rumah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib pernah marah sama Fatimah, maka ditinggal pergi ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fa'in aqamat alaihi, kalau dia nekat nusyuz, hajaroha, maka dia pun menyingkiri istrinya, wa darabaha, plus memukul istrinya. Tapi ketahuilah memukul ini bukan untuk melukai, memukul untuk mendidik, sehingga jangan keras-keras memukulnya. Tujuan memukul supaya dia sadar bahwa dia berbuat salah kepada suaminya, selesai. Kalau dia sudah baik, maka jangan dipukul lagi. Wa yasqutu bin nusyuzi, dan gugur dengan sebab nusyuz tadi, qasmuha, pembagian jatah bermalamnya, wa nafaqatuha, dan juga nafkahnya. Jadi istri minggat dari suami, ini berarti nusyuz. Maka suami tidak wajib kasih nafkah. Istri tidak tiba-tiba lari pergi ke rumah ibunya tanpa izin sama suami. Ini namanya nusyuz ini. Nah, maka selama dia di rumah suami, di rumah ibunya, suami tidak wajib kasih nafkah. Kenapa? Karena memberikan nafkah itu sebagai ganti dari perempuan tadi memberikan dirinya kepada suaminya untuk hubungan. Nah, sekarang dia berada di rumah ibunya, berarti nggak bisa hubungan kan? Nah, maka tidak wajib untuk kasih nafkah. Tapi kalau dia berada di rumah, merelakan dirinya untuk hubungan sama suaminya, nah, itulah yang menyebabkan wajib untuk dikasih nafkah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, di sini beliau membahas tentang nusyuz, ada 3 tingkatan. Pertama dinasehati, kalau tidak mempan maka disingkiri, kalau tidak mempan baru disingkiri plus dipukul. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i yang mu'tamad, sebenarnya langkahnya cuma 2. Langkah pertama dinasehati. Nasihati nggak mempan, maka boleh langsung dihijroi atau disingkiri plus dipukul. Nggak apa-apa. Nggak harus menunggu nusyuz yang ketiga baru dipukul, nggak harus begitu. Demikian pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad atau yang lebih sahih. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas.